Di tengah padang luas yang sunyi, seekor badak berjalan perlahan. Tubuhnya besar, tanduknya kokoh, langkahnya berat. Tapi di balik kekuatan itu, tersembunyi sesuatu yang tak banyak disadari dunia. Ia bukan pemburu, ia bukan pemangsa, namun tak ada hewan yang berani menantangnya. Di dunia alam yang keras, kekuatan biasanya berarti siapa yang bisa memangsa, siapa yang bisa berlari, siapa yang bisa bertahan hidup. Tapi badak tidak menaklukkan siapapun. Ia hanya berjalan, diam, dan hidup dalam kesederhanaan. Dan justru dari sikap itulah semua hewan belajar sesuatu. Seekor anak badak lahir di bawah hujan deras di padang Afrika. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada sarang hangat, hanya lumpur, rumput basah, dan suara guntur. Namun dari tempat itulah ia belajar pelajaran pertamanya, bahwa hidup selalu dimulai dari kesulitan. Induknya menuntunnya perlahan, membiarkannya jatuh dan bangkit sendiri. Hari demi hari, badak kecil itu tumbuh dalam dunia yang keras. Tapi ia tidak pernah terburu-buru. Ia belajar bahwa dalam setiap langkah yang tenang ada kekuatan yang besar. Bagi badak, alam adalah guru sejati. Panas siang mengajarkan ketahanan, hujan malam mengajarkan kesabaran, dan sepi panjang mengajarkan arti kedamaian. Ia tahu, ia tidak perlu berlari untuk sampai lebih cepat. Ia tidak perlu bertarung untuk membuktikan diri, karena alam sudah mengatur semuanya dengan seimbang. Burung-burung bernyanyi saat pagi datang, dan rerumputan menunduk hormat setiap kali langkahnya lewat. Dari kesunyian itu, badak belajar hal yang tak diajarkan oleh taring atau kecepatan, bahwa diam pun bisa menggetarkan dunia. Di punggung badak, seekor burung kecil hinggap setiap hari. Ia memakan serangga dari kulit badak, membersihkan luka-lukanya. Mereka hidup berdampingan tanpa banyak bicara. Burung kecil itu butuh perlindungan, badak butuh teman dalam kesepiannya. Dari hubungan kecil itu, alam mencatat pelajaran besar, bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan kekuasaan. Kadang, kekuatan sejati justru ada dalam kemampuan untuk hidup bersama tanpa saling menyakiti, dan badak menjadi simbol kebijaksanaan itu. Namun, alam tidak selalu ramah. Kemarau datang, sungai-sungai mengering, bahkan badak, sang penjaga sabana, harus berjuang mencari air. Langkahnya semakin berat, tubuhnya penuh debu, tapi ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, pelan tapi pasti. Ia tahu badai akan datang dan pergi, dan hanya yang sabar yang bisa bertahan melewatinya. Di saat banyak hewan mulai gelisah dan kelaparan, badak tetap tenang, seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Ia tidak takut pada kesulitan, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan dari sikapnya itu, alam kembali belajar bahwa kekuatan bukan tentang siapa yang paling cepat melawan, tapi siapa yang paling sabar menunggu. Badai berlalu. Setiap hewan di sabana punya caranya sendiri untuk hidup. Singa berburu dengan kecepatan, gajah berjalan dengan kebijaksanaan, zebra berlari dengan keindahan. Tapi semuanya, sadar atau tidak, meniru sesuatu dari badak. Singa belajar ketenangan darinya, gajah belajar keteguhan darinya, dan zebra belajar percaya diri darinya. Karena di dunia yang terus berubah, badak tidak pernah kehilangan arah. Ia tetap setia pada jalannya. Jalur yang sudah ia kenal sejak lahir. Jalur ketenangan, kesabaran, dan kekuatan dalam diam.
Tapi hari ini, dunia badak mulai berubah. Manusia datang dengan senjata, truk, dan suara bising. Mereka memburu tanduknya, mengira benda itu menyimpan kekuatan. Mereka salah, kekuatan badak tidak pernah ada di tanduknya. Kekuatan badak ada di jiwanya, jiwa yang bisa tetap tenang meski dunia terus melukai. Ia tidak membalas, ia hanya berjalan menjauh, seakan berkata, "Jika dunia ini keras, jadilah lebih lembut dari dunia." Dan mungkin itu pelajaran yang paling dalam dari sang guru alam, bahwa kebijaksanaan tidak datang dari kemenangan, tapi dari hati yang tetap damai saat semuanya ingin marah. Kini, matahari terbenam di balik padang luas. Badak itu berhenti sejenak, menatap langit jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Angin membawa aroma tanah yang hangat. Dunia menjadi tenang. Dalam diamnya, ia seperti berbicara kepada seluruh makhluk. Jangan jadikan bumi tempat untuk saling berkuasa. Jadikan ia tempat untuk saling menjaga. Dan ketika ia berjalan perlahan menjauh, kita menyadari satu hal, bahwa di balik tubuh besar dan tanduk yang keras, badak adalah cermin dari kebijaksanaan alam itu sendiri. Mungkin dunia tidak lagi punya banyak badak, tapi selama kita masih mau belajar dari mereka, kebijaksanaan alam tidak akan pernah punah. Badak telah mengajarkan kita arti ketenangan dan kekuatan sejati. Jika kamu merasa dunia ini semakin keras, berhentilah sejenak dan dengarkan suara alam. Klik like dan subscribe agar pesan dari alam ini terus hidup lebih lama dari kita.